Di tangannya, sebuah payung hitam legam tergenggam erat. Dialah Dewi Lembayung, sosok misterius yang namanya sering disebut dalam bisikan angin gunung. Begitu kata-kata meluncur dari bibir merah Dewi Lembayung, angin di lereng Gunung Kenanga terasa berubah arah. Daun-daun kering beterbangan dan udara menjadi dingin. 5 pendekar Gunung Merapi berdiri berjejer, masing-masing menghunus golok besar mereka yang berkilat memantulkan cahaya pagi. "Bersiaplah," seru pendekar yang paling tua, yang bernama Rangga Wisesa, pemimpin mereka. 4 saudaranya, Jayadirga, Panji Lodra, Ranugaling, dan Sukmanala mengangguk serempak. Dewi Lembayung mengangkat payung hitamnya tinggi-tinggi, nampak kontras dengan pakaian yang melekat di tubuhnya, terbuat dari sutra merah muda dari Cirebon, begitu ketat hingga membentuk lekuk tubuh yang menggoda, seolah menantang siapapun yang menatapnya untuk menahan napas. Lalu dengan gerakan lentik dan ringan, payung itu berputar di atas kepalanya. Suara berdesis halus keluar dari ujung payung, seperti suara angin bertiup di sela bambu. Hihihi, 5 pendekar tampan menghadang seorang perempuan sendirian. "Kalian ini kesatria atau tukang ronda?" "Mulutmu tajam, Dewi Lembayung," bentak Rangga Wisesa. "Tapi lihatlah, kami tak gentar pada rayuan iblis." Tanpa menunggu lagi, kelima pendekar itu melompat serentak. Golok mereka menebas dari 5 arah, menyambar dengan jurus andalan guntur Gunung Merapi membelah langit. Jurus warisan perguruan Merapi yang terkenal dahsyat di tanah Jawa. Namun Dewi Lembayung hanya terkekeh. Payung hitamnya berputar bagai pusaran badai, memantulkan cahaya hitam berkilau. "Terang! Terang! Terang!" 5 bacokan golok itu tertangkis satu persatu. Bunga api memercik dari tiap benturan, menandakan bahwa payung itu bukan benda sembarangan. "Wahai lelaki tampan," katanya sambil menari-nari di antara tebasan mereka, "kalau kalian ingin bermain denganku, tak usah membawa golok. Cukup bawalah senyum." Sukmanala, yang termuda di antara mereka, tampak gugup. Ia berusaha keras menahan pandangannya agar tidak terpikat wajah Dewi Lembayung. Namun, tiap kali mata mereka bertemu, dadanya bergetar. "Astaga, wanita ini benar-benar berbahaya," pikirnya. Tiba-tiba, sesuatu berkelebat. Rambut panjang Dewi Lembayung, yang tadi digelung rapi, tiba-tiba terurai, hitam pekat berkilau. Rambut itu hidup. Panjangnya menjuntai sampai ke tanah, melayang-layang seperti ratusan ular hitam. Dalam sekejap, ujung rambutnya melilit golok Ranugaling. "Apa ini?" teriak Ranu sebelum sempat menarik senjatanya. Tubuhnya terpental ke depan dan brak! Sebuah tamparan halus dari tangan kiri Dewi Lembayung mendarat di tengkuknya. Tubuh Ranu langsung kaku dan jatuh terkulai di tanah. "Ranu!" seru Rangga Wisesa. Mereka berempat kini mengepung dari 4 arah. Panji Lodra menyerang dari kiri dengan jurus petir menyambar lembah, sementara Jayadirga melompat dari atas, menebas dengan sayap Garuda memecah kabut. 2 serangan itu saling bersilang, mematikan. Namun Dewi Lembayung tak bergeming. Ia hanya tersenyum tipis. Rambutnya berputar cepat, melilit 2 golok sekaligus. Lalu, terang! Golok-golok itu terlepas dari tangan pemiliknya. Dalam gerakan sehalus tarian, wanita itu menunduk dan dengan ujung payungnya menusuk ringan ke arah dada Panji Lodra. Cek! Payung itu menembus baju besi. Panji terjengkang mundur, napasnya sesak. Ia masih hidup, tapi seluruh tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. 2 orang sudah cukup, gumam Dewi Lembayung. Kini siapa berikutnya? Rangga Wisesa maju, urat lehernya menegang. "Perempuan keji, kau akan kubayar dengan darah."
ia menjejak tanah dengan tenaga dalamnya. Debu berhamburan, goloknya menyambar deras, disusul serangan dari Sukmanala yang menotok dengan jurus 3 bintang menyentuh bulan, totokan andalan perguruan Merapi. Namun, begitu totokan itu menyentuh dada Dewi Lembayung yang empuk seperti kapas, tidak terjadi apapun. Wanita itu malah terkekeh manja. Kau ini terlalu terburu-buru tampan. Belum apa-apa sudah main totok dada. Sukmanala memerah mukanya. Ia mundur gugup, tapi belum sempat menghindar. Rambut hitam itu kembali melesat, melilit pergelangan tangannya, lalu mencekik lehernya kuat-kuat. "Duh Gusti!" Napasnya sesak. Dewi Lembayung menariknya mendekat, bibirnya menempel di bibir pemuda itu. Senyumnya melebar, darah segar mengalir dari luka kecil di lidah Sukmanala, diisap lembut oleh sang dewi. 4 pendekar lainnya hanya bisa menatap dengan ngeri. Tubuh Sukmanala bergetar hebat, lalu terkulai lemas di pelukan Dewi Lembayung. Bibir wanita itu kini semakin merah merekah, wajahnya segar berseri seperti bunga yang baru disiram embun darah. Dewi Lembayung berdiri tegak, payungnya diputar perlahan. Sayang sekali, 5 pendekar tampan berakhir kering seperti ranting tua. Tapi begitulah nasib yang menentang cinta seorang dewi. Dengan langkah ringan ia meninggalkan tempat itu, meninggalkan 5 tubuh terbaring kaku, kulit mereka pucat mengeriput, seolah darahnya disedot sampai tetes terakhir. Dari kejauhan, kabut tipis Gunung Arjuno menyelimuti bayangan tubuh Dewi Lembayung yang perlahan menghilang di balik pepohonan. Ia melangkah menuju lembah Seribu Bunga, tempat di mana bocah suci yang legendaris itu berada. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya.